Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 107, Penyerangan 2. Di bab ini ada transaksi yang tidak boleh ditiru ya teman-teman. Ini hanya contoh dan sebagai pancingan untuk menangkap seorang penjahat. Jadi ambil baiknya dan buang yang buruknya ya. Bab 107, Penyerangan 2. Saat mereka sudah di jalan, banyak polisi yang sudah standby di jalan dan menuntun jalannya para gangster itu untuk menuju ke titik yang telah mereka rencanakan. Mereka terus melajukan motornya secara beriringan. Namun saat di persimpangan jalan, Sky mengibaskan telapak tangannya mengkode kepada para gangster untuk membelah barisan kelompoknya, sehingga mereka terpisah, sementara Carl mengangkat tangannya mengkode agar para geng Devil Tribe dan anak Black Tiger mengikutinya untuk ke markas Jonathan, karena Carl yang akan memimpin penyerangan itu. Para polisi pun membagi tugas dan membelah barisan, hingga mereka terpisah dan menuju titik yang sudah ditentukan. Sky dan Carl menuju ke markas, namun beda arah karena Sky lewat jalan dari depan markas, sementara Carl dia lewat jalan belakang markas, seperti yang sudah direncanakan bahwa Sky akan menyamar sebagai customer obat. Sementara Atala dia pergi menuju ke mansion, sedangkan Alvin, Dion, dan Raymond maupun Brian yang ikut anak Escastle bertugas di jalan. Bukan hanya Brian, tapi anak bongkalan juga bersama mereka. Mereka menuju titik yang sudah direncanakan untuk menghadang bodyguard dari markas. Di posisi Skylar, dia baru saja sampai di depan markas Jonathan. Dia menghidupkan klaskon berkali-kali untuk memberitahukan para bodyguard yang ada di dalam mansion. Dari dalam mobil, dia bersiap dengan memakai topi hitam agar wajahnya tidak terlalu terpampang dengan jelas. Lalu tidak lama kemudian gerbang itu terbuka dan ada bodyguard yang menghampiri Sky. Bodyguard itu mendekati jendela mobil dan mengetuknya. Tok-tok. Sky pun membuka kaca mobilnya dan bodyguard itu sedikit mendudukkan kepalanya. "Dengan siapa?" tanya bodyguard itu. "Raymond," jawab Sky menggunakan nama Raymond sebagai alibinya karena dia memesan atas nama Raymond. "Saya customer, saya mau membeli barang," katanya bernada dingin. "Ada buktinya?" Sky meraih kopernya, lalu Sky menunjukkan sebuah koper dan membuka koper yang memperlihatkan jumlah uang yang sangat banyak. "Silakan masuk, Tuan." Bodyguard itu mempersilahkan Sky untuk masuk. Sky melajukan mobilnya masuk ke dalam markas. Saat sudah di dalam markas, dia memarkirkan mobilnya di sana. Setelah itu, Sky turun sambil menenteng sebuah koper yang berisi uang dan langsung disambut hangat oleh para bodyguard. Mereka semua memberikan hormat dengan menundukkan kepalanya dan Sky membalasnya. Lalu para bodyguard itu menuntun Sky untuk masuk ke dalam markas. Sky juga dipersilakan untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan. Sebagian bodyguard menyuguhkan wine kepada Sky, lalu Sky mengkode dengan telapak tangan bahwa dia tidak meminum wine. Hingga akhirnya bodyguard itu menyingkir dari hadapan Sky. "Di mana Tuan Aditama?" tanya Sky. "Sebentar lagi Tuan Aditama datang, Tuan." "Oke, saya mau kalian tunjukkan barangnya sekarang juga," pinta Sky. "Tidak menunggu Tuan Adi dulu, Tuan?" tanya bodyguard. "Tidak," tolak Sky. "Baik Tuan, kami akan konfirmasi ke Tuan Adi." Lalu bodyguard itu menghubungi Aditama untuk konfirmasi bahwa customer menginginkan barangnya sekarang juga. Tidak lama kemudian bodyguard itu menghampiri Sky. "Baik Tuan, kami akan tunjukkan barangnya." Respons Sky. Para bodyguard itu datang dengan membawa beberapa paket obat yang mereka letakkan di dalam troli. Troli yang mereka tutup dengan kain, lalu mereka membuka kain itu hingga memperlihatkan beberapa paket obat. Sky menautkan alisnya sambil berkedip ngeri melihat banyaknya obat di hadapannya. Sky memang gangster, tapi dia anti obat. "Kalian tidak baca pesan saya?" kata Sky marah. Para bodyguard itu saling melempar pandangan karena bingung. "Bukankah saya sudah memberitahu kalian bahwa saya memesan dalam kemasan apa?" Bodyguard itu semakin dibuat bingung. "Saya bukan pesan per bal seperti ini, tapi saya pesan per botol, per kapsul." "Maaf Tuan, kami tidak membaca pesan Tuan untuk mengganti kemasan," kata kepala bodyguard. "Dasar bodoh, pokoknya saya tidak mau tahu, kalian pindahkan obat ini ke botol. Saya akan bayar berapapun tenaga kalian untuk mengemas ulang obat-obat ini." Lanjutnya, sambil membuka koper dan memperlihatkan isi kopernya berupa uang yang jumlahnya sangat banyak. "Baik Tuan, kalian semua lakukan pengemasan ulang," perintah kepala bodyguard kepada bawahannya. "Tunggu sebentar Tuan, kami akan mengemasnya ulang." Respons Sky.
Jadi awalnya Sky memesan verbal dalam bungkus plastik, namun saat sudah ditunjukkan, dia malah mengganti pesanan dengan meminta per kapsul dalam botol. Para bodyguard itu pun sibuk mengemas ulang obatnya. Sky terus memperhatikannya sambil tersenyum miring. Ini sudah seperti yang ia rencanakan. Lalu tidak lama kemudian Atala dan bodyguard yang dari mansion datang ke markas. Mereka masuk ke dalam markas hingga Atala berhadapan dengan Skylar. "Mana yang mau dikirim?" tanya bodyguard yang bersama Atala. "Itu di dalam koper," tunjuk yang lain. "Ke mansion sekarang." Perintah kepala bodyguard menyuruh bodyguard yang ada di markas untuk bertugas menjaga mansion. Lalu Atala dan Sky saling mengkode lewat mata. Atala melangkah mundur dan menjauh dari kumpulan bodyguard. "Bersiap," ucap Atala lewat handsfree mengkode kepada anak es Castle dan Bungkalan yang berada di jalan agar mereka bersiap untuk menghadang bodyguard yang akan menuju ke mansion. Sementara itu di jalanan, yaitu di mana posisi anak es Castle yang terdiri dari Alvin, Dion, Raymond dan Brian yang akan menyamar jadi bodyguard sudah bersiap untuk menghadang mobil bodyguard dari markas. "Woi Al, Atala udah ngode kan?" tanya Raymond. "Hening." "Al," panggilnya lagi sambil memperhatikan jalanan menunggu mobil lewat. "Woi curut," ucap Raymond kesal karena Alvin tak kunjung menjawab, membuat Raymond berbalik menghadap Alvin yang berada di belakangnya. Sontak mata Raymond terbelalak saat melihat Alvin. Alvin berdiri mematung dengan memakai kacamata hitam dan tangannya bersedekap dada. "Woi, kenapa lu? Kesambet?" tanya Raymond. Dion dan yang lain pun menoleh ke Alvin secara serempak karena mereka menganggap bahwa Alvin benar-benar kesambet. "Lo kenapa Al?" tanya Dion yang baru sadar dengan tingkah Alvin. "Al, sadar woi," ucap Raymond mengguncang tubuh Alvin. "Astagfirullah, lo kesambet beneran Al," ucap Raymond. "Al," Raymond mengguncang tubuh Alvin dengan sangat kuat. Tawa Alvin menyembur. Para anak es Castle dan Brian mundur karena terkejut saat Alvin tiba-tiba tertawa. Alvin malah cekikikan. "Buk!" Dion memukul lengan Alvin. "Sialan, lu ngejahin kita ya?" kata Dion. "Brengsek, gue pikir kesambet, mana ngumpet di pohon gede lagi, sialan," ucap Raymond. "Lu pada yang apaan? Gue lagi nyamar jadi bodyguard tolol." "Bodyguard itu emang kayak gini, diem kayak patung. Sekalinya ngomong langsung gerak," kata Alvin. "Ya bukan kayak gitu juga Al," sahut Dion memutar matanya ke atas. Respon Alvin. Sebuah mobil Toyota Century berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi hingga membelah jalanan. Di belakang mobil itu terdapat satu anak pungkalan, yaitu Roger. Dia mengikuti mobil bodyguard dengan menggunakan motor. Roger yang tahu posisi anak es Castle langsung mengangkat tangan dan berbicara lewat handsfree. "Es Castle masuk," ucapnya. Anak es Castle melihat laju mobil bodyguard dan Roger yang sudah melewati jalan. Mereka pun langsung bersiap dengan menaiki motornya dan mengikuti mobil itu. "Anak pungkalan standby," ucap Roger. Dari posisi Alvin dan yang lain, mereka pun bersiap dengan menaiki motor mereka menyusul mobil tadi. Sementara di posisi anak pungkalan yang berbeda tempat, salah satu dari mereka yang bernama Doyok berlari ke arah jalan dan langsung mengambil posisi dengan berpura-pura pingsan di tengah jalan. Dan saat mobil bodyguard itu ingin melewati jalan, mereka melihat anak pungkalan yang sedang pingsan. Keempat bodyguard itu menghentikan mobilnya, lalu mereka memincingkan matanya melihat ke arah depan untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar orang pingsan. "Sepertinya ada yang pingsan." Mereka sekali lagi memincingkan matanya. "Benar, itu orang pingsan," kata yang lain. "Udah lo turun sana, ngalang-ngalain jalan aja," kata bodyguard yang mengemudikan mobilnya. Dia terlihat sangat kesal. Salah satu bodyguard itu turun untuk memastikan anak pungkalan yang sedang pingsan itu. Saat dia melihatnya, dia langsung berteriak, "Anak setan pingsan!" teriak bodyguard itu yang sedang mengecek anak pungkalan. Penampilan anak pungkalan itu membuat si bodyguard menyebutnya anak setan. "Merepotkan," decak bodyguard yang mengemudikan mobil itu. Di sisi bodyguard yang sedang mengecek anak pungkalan yang pingsan itu nampak menepuk-nepuk pipinya. "Mas, bangun mas," katanya sambil menatap wajah anak pungkalan itu. Lalu tiba-tiba, "Buk! Ah!" keluh bodyguard itu meringis kesakitan. Anak pungkalan itu membenturkan keningnya ke kening bodyguard dengan sangat kuat hingga bodyguard itu mengeluh kesakitan. Sementara teman bodyguard itu terbelalak. "Lo kenapa?" "Buk!"
Roger langsung menendang kaki bodyguard itu hingga tersungkur ke aspal. Sementara dua bodyguard yang berada di kursi belakang mobil juga ikut turun saat melihat kedua temannya dihajar oleh anak bungkalan. Saat mereka baru saja turun dari mobil, tiba-tiba, brak! Alvin menjepit tubuh bodyguard itu dengan pintu mobil. Ah! Teriaknya kesakitan. Sakit ya? Ucap Alvin santai. Mau lagi? Tawarnya menaikkan satu alisnya dan Alvin menarik pintu mobil, lalu ia banting ke tubuh bodyguard. Brak! Ah! Alvin meringis saat melihat tubuh bodyguard itu terjepit pintu mobil. Lalu, buk! Alvin memukul pundaknya hingga pingsan. Good, ucap Alvin. Sementara Raymond dan anak pungkalan yang lain nampak menghajar ketika bodyguard tadi hingga tak sadarkan diri. Gimana? Tanya Alvin. Beres, sahut mereka semua. Urus mereka, pinta Dion kepada anak pungkalan. Siap, sahutnya. Lalu Raymond, Dion, Alvin, dan Brian mereka berempat memasuki mobil bodyguard itu dan melajukannya menuju ke mansion 1. Alvin dan Dion berada di kemudi depan, sedangkan Raymond dan Brian berada di kursi belakang. Hubungin Ciara, suruh standby di titik temu, kata Dion. Alvin pun menghubungi Ciara agar Ciara standby di pintu kecil samping mansion. Di sana, geng Alvin sedang menuju ke mansion. Sky dan Atala yang sedang berada di dalam markas, keduanya berjalan mengendap-endap menuju pintu belakang. Mereka memiliki kesempatan untuk menghampiri pintu belakang di saat para bodyguard sedang sibuk mengemas obat. Lo lihat kan bodyguard di depan? Kita harus lewatin dia supaya kita bisa membuka pintu belakang, kata Atala. Oke. Sky berjalan dengan santainya menghampiri bodyguard itu. Lalu Sky berdiri di belakang bodyguard yang nampak sedang memainkan handphone. Tersadar bahwa ada orang di belakangnya, bodyguard itu berbalik hingga menghadap Skylar. Saat bodyguard itu berbalik, ia melihat Sky yang berdiri di hadapannya. Hai, sapa Sky dengan gaya yang sangat cool. Buk! Sky langsung melayangkan bogeman tepat di hidung bodyguard itu hingga hidungnya mengeluarkan darah. Buk! Buk! Sky menghajarnya lagi dan memukul pundak bodyguard hingga pingsan. Atala yang melihat itu langsung menghampiri Skylar dan menyeret bodyguardnya, lalu dimasukkan ke dalam gudang markas. Siapa tuh? Tanya bodyguard dari dalam ruangan. Sky pun memiringkan kepalanya melihat lubang yang hanya muat sebuah tangan. Di lubang itu nampak bodyguard muncul yang sedang melihat ke arah Skylar. Siapa kamu? Tanyanya. Gue, mendekatlah, pinta Sky dan memasukkan tangannya di lubang itu. Mau apa? Tanyanya. Sini, gue mau ngomong sesuatu. Tangan Sky bergerak menuntun bodyguard itu agar lebih mendekat. Bodyguard di balik lubang itu semakin mendekat ke arah lubang hingga menatap Sky dengan fokus. Brak! Sky menarik leher yang membentur wajahnya ke pintu besi yang berlubang itu. Brak! Dia membenturkan wajahnya lagi. Buk! Setelah itu Sky menghajarnya tepat di pangkal hidungnya hingga dia terjatuh. Sky meniup kepalan tangannya yang baru saja ia gunakan untuk menghajar bodyguard di balik pintu besi tadi. Sky menaikkan sebelah alisnya saat menatap Atala. Beres, ucap Atala sambil menunjukkan kunci pintu belakang ke Skylar, kunci yang ia ambil dari saku bodyguard yang pingsan tadi. Wow, good, ucap Sky penuh bangga pada Atala. Setelah itu Sky kembali ke dalam markas agar para bodyguard itu tidak curiga. Sementara Atala membuka pintu belakang, saat pintu sudah terbuka di sana memperlihatkan Carl, geng Devil Storm, geng Black Tiger, dan sebagian geng Bungkalan dan geng Bara sudah berdiri di sana. Masuk-masuk, perintah Carl memelankan suaranya. Para gangster itu masuk secara mengendap-endap, sesekali mereka berhenti dan bersandar di tembok. Carl yang posisinya berada di depan, ia nampak mengintip dan memantau keadaan sekitar. Saat dirasa aman, Cole menggerakkan tangannya mengkode agar para gangster itu berjalan maju. Mereka berjalan kembali sambil mengendap-endap. Lalu Cole melihat ada bodyguard yang sedang berjaga. Cole pun mengangkat telapak tangannya mengkode agar mereka menghentikan langkahnya. Tunggu di sini, perintah Cole. Cole maju dan menghajar bodyguard itu sampai tidak sadarkan diri. Sky mengkode lagi lewat gerakan tangannya. Para gangster itu berjalan masuk ke dalam mansion. Mereka juga melumpuhkan setiap bodyguard yang berjaga di sana. Buk, buk, buk. Suara pukulan yang berbunyi berkali-kali karena saking banyaknya jumlah bodyguard yang berjaga di markas. Lalu mereka berjalan lagi untuk masuk ke dalam markas. Sesekali mereka menendang bodyguard yang sudah pingsan. Saat Cole dan yang lain sudah masuk, mereka melihat para bodyguard sedang sibuk mengemas obat.
Lalu dari kejauhan, Sky yang sedang mengobrol dengan Jonathan nampak memberikan kode lewat anggukan ke arah Carl hingga Carl mengerti. Di saat itu juga para gangster itu masuk dan menyerang kelompok Jonathan. Aksi penyerangan itu membuat Jonathan terkejut hingga menyita perhatiannya. Buk! Saat Sky sedang duduk, kakinya terangkat dan langsung melakukan tendangan ke atas hingga mengenai rahang Jonathan, membuat Jonathan terjungkal ke bawah. Sky berdiri dan mendekati Jonathan. Ia melihat lelaki itu memegangi rahangnya yang terasa sakit. "Kurang ajar, ternyata kamu seorang penipu," kata Jonathan mendongak menatap Sky. Sky tertawa kecil. "Rupanya kamu sudah lupa siapa aku, Tuan Jonathan," kata Sky. Lalu Sky membuka topinya dan menyuka rambutnya. Mata Jonathan terbelalak kalau melihat wajah Sky dengan jelas. "Masih ingat?" tanya Sky tersenyum miring. Ingatan Jonathan tentang Sky saat di resto pun muncul dalam ingatannya. "Om, saya mau balikin HP Om yang ketinggalan di ruang VIP." Sky memberikan HP kepada Jonathan. "Oh ya, terima kasih." "Sama-sama Om. Siapa namamu?" tanya Jonathan. "Skyler Kalisten," jawab Sky. Mata Jonathan mendelik, rahangnya mengeras. "Brengsek, rupanya kamu," umpat Jonathan. "Ya, saya Skyler Kalisten, putra dari Kalisten," jawab Skyler. Jonathan menahan amarah dan ia bangkit, lalu dengan cepat melayangkan bogeman ke arah Skyler. "Sialan," umpatnya sambil melayangkan bogeman ke arah Sky, namun tiba-tiba bogeman itu tertahan kala kau menahan kepalan tangan Jonathan. "Sedikit saja kamu menyentuh anakku, maka aku akan mematahkan jari-jarimu." Beringat Kalisten, kedua rival ini saling melemparkan tatapan tajam dan krak. Carl memutar telapak tangan Jonathan hingga Jonathan kesakitan. "Ah!" Buk! Lalu Carl memukul rahang Jonathan dengan sangat kuat hingga Jonathan terhuyung namun tidak jatuh. Carl mendekat dan menarik ke arah Jonathan. "Kembalikan Sheila, brengsek," umpatnya. "Haha." Jonathan malah terkekeh keras. "Sheila tidak akan pernah kembali dan kamu tidak akan pernah mendapatkan Sheila," ucapnya. Ucapan Jonathan membuat Kalisten geram hingga ia menghajar Jonathan habis-habisan. Bukan hanya aksi perkelahian antara dua rival itu, tetapi juga semua para gangster itu menyerang bodyguard Jonathan, membuat keadaan markas berantakan. Sementara di Mansion 1, Alvin, Dion, Raymond, dan Brian berpura-pura sebagai bodyguard. Mereka berjaga di halaman depan mansion bersama bodyguard lainnya. Ciara sudah stay di pintu kecil samping mansion. Dia menyuruh geng Brian untuk masuk area mansion. "Ayo cepat masuk," pinta Ciara memelankan suaranya sambil celingukan melihat keadaan di sekitar. Ciara berjalan di depan geng Brian dan menuntun mereka untuk memasuki mansion. Mereka masuk dengan mengendap-endap. Saat mereka sedang berjalan, ada bodyguard yang sedang berjaga. Geng Brian langsung menghentikan langkahnya dan bersandar di tembok. Mereka berdiam sambil mengatur jantungnya yang deg-degan, sesekali mengintip ke arah depan, memastikan bodyguard yang sedang berjaga di depan mansion. Lalu Ciara dan geng Brian saling melempar pandangan dan mereka menganggukkan kepalanya seraya memberi kode. Geng Brian berjalan ke arah depan untuk menyerang para bodyguard itu. Gangster itu berlari dan melompat jauh menendang para bodyguard itu hingga terjatuh. Bukan hanya menendang, tapi memukulnya dengan tongkat besi. Sadis," ucap Alvin sedikit meringis saat melihat geng Brian datang menyerang bodyguard. "Gue suka yang ini," kata Dion tersenyum cool. "Serang!" seru Dion. Para gangster itu berlari menyerang dan mengelilingi bodyguard, membuat para bodyguard itu mengambil posisi sikap pasang, bersiap melawan para gangster. "Kalian?" tanya mereka pada geng Escastle karena ikut menyerang para bodyguard. "Sorry, kita berpihak pada mereka," ejek Dion mewek. "Buk!" Dion memutar kakinya ke atas dan menendang bodyguard itu hingga membuat 3 bodyguard jatuh sekaligus. Dion tersenyum miring, lalu menggerakkan tangannya mengkode agar Alvin, Raymond, dan Brian masuk ke dalam dan menyerahkan tugasnya kepada geng Brian. Mereka masuk ke dalam mansion sambil berlari menuju ruang VIP tempat Mama Sheila dirawat. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan CCTV yang ada. "Monica?" panggil Salsa terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" Lanjutnya. "Maaf Salsa, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya," kata Ciara. Ciara dan geng Escastle terus berlari menuju ke ruang VIP. "Tepatnya di mana, Ciara?" tanya Alvin sambil berlari. "Di sana, Kak." Ciara menunjuk ke depan. Saat mereka sudah sampai di depan, mereka menghentikan langkahnya. "Terus kemana lagi?" tanya Raymond. "Belok kanan, Kak," kata Ciara. Mereka pun belok ke kanan sambil berlarian mencari ruang VIP. Lalu Ciara menghentikan langkahnya tepat di pintu yang terdapat nama ruang VIP.
Mereka mencoba membuka pintu itu, namun sayang pintunya terkunci. Sial, umpat Raymond. Ciara, kamu gak pegang kuncinya? Tanya Dion. Kuncinya dipegang sama Queen dan Salsa. Siapa itu? Wanita tadi yang berpapasan di tangga, kata Ciara. Dion langsung bergegas untuk mencari Salsa. Dia berlari dengan kencang dan mengecek semua ruangan. Namun dia tidak menemukan Salsa juga. Hingga akhirnya ia menghentikan langkahnya, pandangannya mengedar. Lalu Dion melihat Salsa melintas di depannya. Dion juga melihat tangan Salsa yang sedang membawa sebuah kunci. Hei, berikan kunci itu, pinta Dion. Hah? Salsa terkejut. Gak akan, Tuan Adi pasti akan marah, kata Salsa takut. Dia itu penjahat, untuk apa kamu menurutinya? Cepat berikan kunci itu. Gak akan, tolak Salsa. Dion mendengus kesal, hingga Dion berjalan maju ke arah Salsa, membuat Salsa melangkah mundur hingga akhirnya Salsa berhenti dan membantur tembok. Berikan kunci itu, pinta Dion. Enggak, tolak Salsa. Dion tersenyum miring. Yakin gak mau ngasih kunci itu? Jangan menyesal, ucapnya mengancam. Lalu Dion langsung memiringkan kepalanya bersiap mencium Salsa. Membuat Salsa salting dan gagal fokus, namun mata Dion melirik ke arah tangan Salsa yang sedang menggenggam kunci. Saat genggaman itu mulai mengendur, Dion dengan cepat merebut kunci itu dari tangan Salsa. Saat sudah mendapatkan kuncinya, Dion melangkah mundur dan memandang Salsa yang terdiam mematung. Thanks, ucapnya sembari melempar senyuman manisnya ke Salsa, membuat Salsa terhipnotis sesaat. Dasar si Dion, selalu saja menghipnotis wanita dengan pesonanya hingga wanita itu tidak berdaya. Lalu Dion segera berlari menuju ke ruang VIP. Di sana Ciara dan yang lain sudah menunggunya. Mana kak kuncinya? Dapat nggak? Tanya Ciara panik. Dapat. Dion menunjukkan kunci itu dan ia ayunkan membuat Ciara berbinar. Ayo kak cepetan kita buka pintunya, pinta Ciara tidak sabar dan Dion mulai membuka pintu ruang VIP. Tidak lama kemudian pintu ruang VIP terbuka. Ciara dan yang lain masuk ke dalam. Mereka menghampiri Brancar yang terdapat Mama Sheila yang sedang terbaring koma. Mama, lirihnya sambil memandang wajah Sheila dengan sendu. Ciara akan segera membawa Mama pulang, Mah, kata Ciara menangis. Lalu mereka membawa Mama Sheila keluar dari ruang VIP dengan cara mendorong Brancarnya bersama-sama. Di saat mereka sedang mendorong Brancar Sheila, mereka nampak kebingungan bagaimana cara turun ke lantai 1. Terus gimana caranya kita turun ke bawah? Kata Alvin. Lewat lift, kata Ciara. Oke, sahut Alvin. Mereka pun menuju ke lift. Namun di saat mau memasuki lift, banyak bodyguard yang datang menyerang. Alvin dan yang lain harus menghadapi para bodyguard itu terlebih dahulu. Mereka menghajar bodyguard dengan sangat brutal hingga bodyguard itu berhasil dikalahkan. Setelah para bodyguard sudah terkapar di lantai, mereka mendorong Brancarnya lagi dan memasukkannya ke dalam lift. Hei, kalian berhenti, pinta Queen yang berdiri di depan pintu lift. Lalu Queen berjalan untuk masuk ke dalam lift. Saat Queen hendak masuk dengan cepat, Ciara mendorongnya hingga Queen terjatuh di lantai. Bye Queen. Saat pintu lift hampir menutup, Ciara melambaikan tangannya di depan Queen. Sementara Queen memandang Ciara dengan penuh amarah. Awas lo, kata Queen saat pintu sudah tertutup. Ting! Pintu lift terbuka. Ayo kak, cepet kak, kata Ciara. Mereka kembali mendorong Brancar Sheila menuju belakang mansion. Di saat sedang mendorong, Brian menghubungi temannya. Stay di gerbang belakang, perintah Brian. Jangan bergerak, ucap polisi menodongkan senjata ke arah bodyguard yang berjongkok dan mengangkat kedua tangan mereka. Ternyata para bodyguard itu sudah diamankan oleh polisi, sehingga anak Escastle dengan mudah dan menuju gerbang belakang mansion. Saat mereka sudah sampai di pintu keluar, tiba-tiba ada yang menarik tangan Ciara dan langsung membekapnya hingga tidak sadarkan diri. Sementara anak Escastle terus mendorong Brancar dan tidak sadar jika Ciara sudah hilang. Cepat-cepat masuk, kata Brian panik. Mereka mendorong Brancar Sheila untuk masuk ke dalam mobil ambulans. Di saat yang lain sedang mendorong Brancar ke dalam ambulans, Raymond yang menyadari bahwa ia tidak mendengar suara Ciara membuatnya menoleh ke belakang. Dan benar saja, Ciara tidak ada di sana. Sontak Raymond panik saat Ciara menghilang. Ciara kemana? Ucapnya panik. Dion yang mendengar itu langsung menghampiri Raymond. Ada apa, Mon? Tanya Dion. Ciara ngilang, Yon. Apa? Ciara ngilang? Kok bisa? Tanya Dion yang sangat terkejut. Tadi dia dorong di bagian belakang, terang Raymond. Ya udah kita cari, ajak Dion. Ayo Yon. Raymond dan Dion berlari ke arah mansion. Keduanya kembali masuk ke dalam mansion untuk mencari Ciara. Woi, mau kemana? Panggil Alvin. Dion menoleh ke arah Alvin.
Lo duluan aja bawa Tante Sheila ke rumah sakit, teriak Dion dan kembali berlari. Sementara Alvin dan Brian masuk ke dalam ambulans dan membawa Sheila ke rumah sakit. Raymond terus berlari dan mengecek ke setiap ruangan. Ciara, teriak Raymond memanggil Ciara. Namun nihil, tak ada sahutan dari Ciara. Kamu kemana sih Ciara? Raymond dibuat khawatir atas hilangnya Ciara. Rasanya Raymond seperti kehilangan adiknya sendiri. Dion berlari menghampiri Raymond. Gimana Mon? Ketemu? Tanya Dion. Enggak. Di dalam sebuah mobil yang sedang berjalan, nampak seorang gadis tidak sadarkan diri dengan posisi tangan terikat dan mulutnya dilakban. Tidak lama kemudian gadis itu sadar. Dia mengerjapkan matanya berkali-kali dan saat matanya sudah terbuka, pandangannya mengedar menatap atap mobil. Gue di mana? Batinnya. Lalu pandangannya beralih ke depan, kemudian ia melihat seseorang sedang menyetir mobilnya. Sontak mata Ciara mendelik. Ucapnya tertahan karena mulutnya dilakban. Woi, diam, berisik. Huin? Batin Ciara. Ternyata yang membekap mulut Ciara saat di dalam mansion itu adalah Huin. Lalu Huin membawa Ciara entah kemana. Bersambung. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.